Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Tanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan mengamalkan sebuah amalan ya. Nah, itu kan biasanya ya, sebuah amalan itu sama gurunya ya, atau dimanapun ya, itu dikasih batasan waktu ya. Entah itu 7 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, setahun, 2 tahun gitu ya. Apakah tidak bisa gitu loh ya? Apakah tidak bisa ketika saya mengamalkan ini gitu, bisa nambah gitu ya? Bisa-bisa saja. Sebenarnya ya batasan dari amalan Anda ya, itu adalah keberhasilan. Jadi kalau Anda itu laku ya, aku amalan pengasihan ya, Anda itu baru berhenti itu manakala Anda itu bisa berhasil, atau berhasil itu loh baru berhenti. Anda bisa kurangi, Anda harus berhenti ya, dikurangi porsinya gitu loh ya. Misalkan Anda ini mengamalkan setiap hari, ternyata 40 hari. Nah, setiap hari Anda baca 1000, 40 hari target sudah kena. Kalau sudah kena, Anda bisa kurangi ya. Anda bisa baca 7 kali saja sudah cukup setiap hari. Nah, caranya seperti itu. Ya, banyak orang itu yang mengamalkan ya sesuai dengan apa yang ditulis oleh gurunya. Ya, misalkan gurunya menulis 7 hari, ya sudah. Selepas 7 hari, Anda amalkan. Walaupun amalan itu tidak kena. Walaupun apa yang Anda jalankan itu belum berhasil. Banyak tahu seperti itu. Pernah Anda berpikir semacam itu? Jadi kalau saya ya batasannya adalah keberhasilan. Anda bisa menambah jumlah wiridnya. Anda bisa menambah jumlah lagunya. Ya tidak peduli ya, ketika saya katakanlah memiliki sebuah target gitu, tidak peduli, harus kena. Sebulan tidak kena ya 2 bulan, 2 bulan kena tidak setahun, setahun tidak kena ya selamanya gitu. Nah itu yang dimaksud dengan sungguh, dimaksud dengan sungguh-sungguh, dimaksud dengan optimis ya. Harus ada juga ini ya, kadang ya lucu ya, jika target sedang haid, gimana Pak Ustadz, mohon dibahas ya, maksudnya apa gitu ya. Nah, apakah Anda periksa ya, Anda buka roknya gitu ya, terus Anda mengamalkan amalan pengasihan gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang konyol gitu ya. Ya sudah, haid enggak haid ya sepodo haid, sama saja gitu. Ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, yang perlu Anda lakukan ya sudah, saya berulang kali ya, yakin ya, sugesti, afirmasi, penghayatan, penjiwaan, ikhlas, itu saja gitu. Soal di luar itu hanya sebagai alat yang membantu saja gitu. Tidak wajib. Ketika katakanlah Anda ini mengamalkan amalan pengasihan, harus target tidur dulu, harus target keadaan menstruasi gitu. Loh, Anda ini tahu tidak target itu menstruasi? Kalau targetnya di luar kota gitu, nah, dari mana Anda ini tahu ya? Tidak masuk akal gitu. Ya. Daripada yang aneh-aneh semacam itu, kenapa kok Anda ini tidak fokus gitu mengolah energinya, supaya energi yang Anda dapatkan ya, Anda jalankan dari laku Anda itu semakin besar gitu. Nah ini akan jauh lebih maksimal ya teman-teman kampus ilmu. Oh, ini juga lucu lagi ini. Apakah cara mengetahui amalan sudah cukup untuk target? Loh, amalan sudah cukup untuk target itu ketika target itu kena. Kalau belum kena ya enggak, amalan itu belum cukup. Anda pikir Anda ngamalkan baca 10.000 kali itu cukup gitu. Ini tergantung dari diri Anda, juga tergantung dari target. Diri Anda kaitannya dengan teknis
ya, kaitannya dengan proses, ya, kaitannya dengan penutupan juga, ya, kaitannya dengan sugesti, kaitannya dengan afirmasi, kaitannya dengan kepasrahan. Itu harus Anda lalui. Nah, sedangkan di dalam tadi target, apakah target memiliki pagar? Apakah target energinya lebih besar dari Anda? Loh. Jadi laku Anda juga berpengaruh, target pun juga berpengaruh. Ya. Nah ini malah Anda tanya, bagaimana untuk mengetahui amalan itu sudah cukup? Amalan Anda sudah cukup ketika target itu sudah suka dengan Anda. Itu saja. Ya. Terus ini juga, ya, bagaimana mengamalkan, ya, bisa fokus waktu sedang mengamalkan amalan pengasihan. Ya Anda harus tahu amalan yang Anda amalkan itu artinya harus tahu. Ya, bacaannya harus hafal, artinya harus tahu, baru dirasakan energinya. Ya, kalau Anda tidak tahu bacaannya, ya, nah ini akan sulit untuk merasakan. Ada juga yang bertanya, artinya tidak bisa seperti bacaan kafa ayin ya ain sod, ya, atau yasin, tidak tahu bacaannya. Loh, tapi Anda masih bisa merasakan energi dari bacaan tadi. Itulah yang dimaksud dengan penghayatan dan penjiwaan. Jadi keilmuan ini, proses ini, ya, dari Anda ini sugesti, dari Anda yakin, dari Anda penghayatan, dari Anda penjiwaan, sampai proses ikhlas, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, satu saja Anda tidak memenuhinya, tidak akan berhasil. Ya, nah ini harus butuh latihan. Nah, kenapa kok amalan pengasihan Anda itu lama sekali? Ya karena Anda tidak memenuhi 3 unsur tadi. Ya, itu tidak terpenuhi. Sehingga Anda ini butuh proses waktu yang lama sampai bisa memenuhi. Nah, intinya di sana. Kalau Anda sudah memenuhi, ya, sudah pernah berhasil, nanti proses kedua, ketiga, ketika Anda mengamalkan lagi, Anda ini sudah tahu polanya, dan itu akan lebih cepat lagi. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum Anda tanya, lihat materi yang lain, ya, sehingga tidak terjadi pengulangan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.